Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya sahabat-sahabatku semua, para customer-customer dimanapun berada. Semoga selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya. Oke sahabat, ya untuk kali ini konten saya ya akan menerangkan kenapa setrum ini kadang-kadang overhead atau platina itu panas yang berlebih dengan spool yang panas berlebih ya. Kalau untuk spool yang panasnya stabil, ini stabil, panas, intinya di platina aman. Ini semua baik-baik saja ya. Nah, saya akan terangkan ini untuk kabel ya, untuk kabel-kabel penyambungan yang konten saya yang kemarin. Ini saya menggunakan kabel yang sangat-sangat standar. Untuk saklar saya menggunakan kabel yang per meternya aku sebutkan kemarin di atas 10.000. Kalau yang ini eceran ini per meter adalah yang 10.000. Dan untuk aki juga kabelnya sangat standar. Setrum saya ini tipe PSS ya, semi. Saya hanya menggunakan kapasitor 10 mikro 1 dan Milar 2 ini yang 475 400, hanya dua. Ini adalah krustin atau rustin buat sambungan saja. Oke, kadang-kadang kita kupas begini sahabat-sahabatku semua. Setrum itu panasnya berlebih. Yang pertama memang ada permasalahan di primer ya, ada yang bilang ditambahin satu cap lagi digulung di atasnya, emang bisa, tapi ditambahin satu cap justru di lampu redup yang tadinya 12 volt harus menjadi 24 volt, suplai 2 aki. Ini kenapa? Permasalahannya adalah sahabat-sahabatku semua, kita terangkan dulu ya. Kalau kita menghitung secara lilitan, jumlah lilitan yang kita inginkan itu adalah sebuah rumus yang sangat-sangat bagus sudah dari dulu. Namun perlu diketahui para sahabat-sahabatku semua bahwa secara rumusan menghitung secara lilitan itu tidak semua orang bisa dan memahami. Hanya orang-orang yang tertentu yang biasa mereka sudah jam terbangnya lebih tinggi, apalagi mereka ahli-ahli elektronik di bidangnya, mereka tidak begitu pusing ya, karena udah tahu betul. Karena untuk lilitan, kalau menghitung jumlah lilit berapa, sahabat-sahabatku semua, perlu diingat per sub jumlah lilitan berbeda dan panjang lilitan juga berbeda, karena semakin ke atas maka lilitan semakin banyak. Nah, keren didukung keren yang kecil ini 2x2 ya sahabat, maka sub pertama kan jumlahnya lilitan jumlahnya sama ya, lilitan jumlahnya sama tapi panjangnya akan berbeda, dan keduanya tidak mungkin akan sama jumlah lilitan dari sub pertama dan sub kedua. Saya yakin itu. Karena apa? Sub pertama kedua biasanya ada celah sedikit, apalagi di pinggir-pinggir tidak bisa mungkin sama rapatnya. Kalau ukuran kawat lebih besar sangat mudah bisa rapat dan sangat rapi, tapi kalau kawat semakin kecil kan susah. Jadi yang menjadi patokan adalah secara umum ukuran keren dan panjang keren dan berapa sub yang harus kita lilit, itu adalah secara umum dan bisa dipahami. Jadi patokannya itu sahabat-sahabatku semua. Kalau semuanya kita memikirkan akan menjadi pusing, patokannya adalah insya Allah tidak hasilnya berbeda kalau kita menghitung secara cermat dengan patokan berapa sub yang kita lilit dengan ukuran kawat sekian-sekian dengan ukuran karen sekian-sekian. Insya Allah kalau itu sahabat-sahabatku semua bisa mencermati, bisa memahami ya yang sangat mudah ini, insya Allah bisa menghasilkan daya kejut yang luar biasa. Karena begini sahabat-sahabatku semua ya, karen semakin kecil ya di sub pertama ini gulungan kawatnya kan semakin pendek. Nah, lapisan kedua dengan dilapisi kertas sedikit naik ya, sedikit naik, hambatannya tidak terlalu pendek, begitu dan seterusnya.
Nah, maka bila mana keren yang ukurannya misalkan 7,5 cm, ini 7,5 cm ya sahabat-sahabatku semua, dengan 3 sub bisa mengakibatkan panas yang berlebih atau overhead. Ada yang menyarankan ditambahi lagi untuk primernya di atas gulungan ini ya, ditambahin 1 sub lagi, justru redup, malah kuatnya di 24 volt. Rahasianya apa sahabat-sahabatku semua? Bila mana redup ya, 3 sub primer ini overhead ya, benar-benar overhead. Kalau sudah panas berlebih, platina ini kan akan berhenti lengket ya, akan lengket. Tapi ditambahi 1 sub lagi, dia redup, malah dominan suplainya adalah 24 volt. Mungkin ada yang tidak kebayang, coba jangan full sub yang ditambahin, jangan full, cuman setengah sub saja, karena ini kan gulungannya sudah besar, maka kawatnya diperlukan adalah semakin memanjang. Coba ditambahin setengah sub saja, bisa dipakai untuk 24 volt. Kalau ini satu rangkaian ini bisa 24 volt dan bisa untuk 12 volt, karena yang 1 sub aku keluarkan penyambungannya adalah yang ini ya sahabat-sahabatku semua. Yang ini adalah untuk penyambungan 12 volt, tinggal ke sini 12 volt. Kalau mau 24 volt bila menemukan air yang sangat dalam, ini tinggal dilepas ini ya, tinggal dipakai obeng ya, tinggal pakai obeng, kita masukkan, kita lepas, kita pindah. Hanya pemindahannya di sini untuk nanti kita uji coba gitu ya. Kalau ngedrop ya, lampu redup rencana 12 volt, ini separuh saja, coba dibuktikan. Nah, kalau banyak ada yang kenapa ikan tidak naik, ini harus dicoba dengan ini yang banyak gelembungnya lain dan sebagainya, terlalu ribet sahabat-sahabatku semua. Ini sebenarnya kalau ikan nggak bisa naik, ini dipindah aja. Ini yang merah ini adalah yang positif, yang ini adalah negatif, kita pindahkan aja ke sini. Yang merah yang biasa untuk positif dipindah ke sini, sama saja sahabat-sahabatku semua. Insya Allah juga ikan akan naik. Kalau yang tidak kena setrum tenggelam, pindah aja ininya, sama saja. Dan ini bila mana tadi konten saya yang kemarin, kenapa saklar bisa panas berlebih di tangan kayak seolah-olah kebakar, ini juga bisa dipindah, yang dari negatif masukkan ke positif, yang positif intinya dibalik. Itu ya sahabat-sahabatku semua. Kalau panasnya, sekali lagi, kalau panasnya itu normal dan tidak bermasalah di platina, nggak apa-apa gitu ya sahabat-sahabatku semua. Jangan lupa yang subscribe, sekali lagi yang belum subscribe, kita subscribe ya, kita tunggu. Yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan sahabat-sahabatku semua, bersetrumar selalu diberikan kesehatan ya walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di musim pandemi ini selalu jaga kesehatan. Nah, terus kembali, kenapa kalau ini sudah normal semua itu ya, ada yang menyalahkan kunci utamanya adalah setrum sepulnya, menjadikan ngedrop. Kalau di air dangkal sangat-sangat bagus, tapi di kedalaman 1 meter saja dia ngedrop. Rahasianya adalah yang pertama, kembali ke jalur kabelnya yang harus standar. Yang di konten kemarin telah aku ceritakan, aku uraikan atau aku terangkan ya. Yang pertama adalah kabelnya harus standar, baik jepitan aki ya, yang ke aki, jalur yang ke aki maksud saya, dan juga dari yang ke stick kanan maupun yang ke jaring, dan saklar ke saklarnya, kabelnya pertama harus standar. Yang kedua, kabel yang ke jaring maupun yang ke stick juga harus sama standar dengan ini, dan juga didukung adalah dengan sticknya menggunakan lilitan tembaga atau menggunakan kawat tembaga.
Itu sangat yang mendukung. Terus selanjutnya adalah permainan daripada setik. Si joki ini kan harus pandai bermain setik, tidak harus nyogok ditekan. Kan kita harus bisa bermain setik dengan jaring dan seser, dan saklarnya harus bisa mainkan. Itu salah satu rahasianya. Kalau para strummer ya yang udah jam terbangnya tinggi, biasa masuk di lokasi, udah paham bagaimana caranya mempermainkan jaring ataupun setik ataupun saklarnya, bagaimana dia mengoperasikan atau mempermainkan itu agar mendapatkan buruannya. Kan begitu sahabat-sahabatku semua. Saya mohon maaf kalau pemula ya mungkin belum paham, namanya pemula. Taunya nyetrum adalah masukkan ke air, ditekan ada ikannya, kan gitu. Kalau mungkin agak jangkauannya agak jauh, ikannya lari lah. Salah satunya adalah permainan setik, bagaimana dia mempermainkan setik dan bagaimana dia mempermainkan switchnya, kan gitu sahabat-sahabatku semua. Oke, coba kita, kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah spek saya ini bisa untuk 12 volt dan 24 volt. Ini bukan rahasia umum lagi sebenarnya. Coba kita tes saja, enggak percaya kita langsung ini ya. Ini adalah yang merah, ini yang ke negatif, ke positif. Kita pindah aja ke sini. Ini yang ke sini ya sahabat-sahabatku semua. Ini ya, ini adalah lumayan gede nih kabelnya, kita gabung. Dan pengetesan saya itu tidak harus ditutupin dengan apa namanya kertas HVS putih di sini, nggak perlu, itu hanya permainan saja. Saya terang-terangan seperti ini saja, tidak ada penghalang HVS supaya menarik kelihatan putih, enggak. Saya gitu aja. Ini coba ya, kita untuk yang bentar, ini sambung, kita pakai pohlam 100 watt aja. Kita sambung ini yang ke setik kanan, ini adalah yang ke jaring ya. Perhatikan ya sahabat-sahabatku semua, ini penyambungannya. Yang ini adalah 12 volt ini ya. Nah, ini adalah 12 volt ini ya sahabat-sahabatku semua. Ini tinggal platina harus selalu diampas biar bersih, dan juga setelan platina ini juga sangat mendukung. Ini untuk 12 volt dengan pohlam 100 watt. Nah, ini adalah yang satu sub kita keluarkan, penggabungannya adalah di sini. Jadi kalau untuk air dangkal itu pakai 12 volt, pakai ini saja ya. Kalau untuk air yang agak dalam 1 meter, supply lah 24 volt. Ini kalau 24 volt kecil sahabat, tuh dia redup 24 volt harusnya, ini 12 volt. Dan ini aku pindah ya, sekali lagi sahabatku terangkan, ini yang negatif aku masukkan ke positif, dan yang positif aku masukkan negatif. Sekarang pindah, sekarang 24 volt ini ya, 24 volt sahabat-sahabatku semua. Lihat tadi yang sebelah sini kita gabung sebelah sini, ini 24 volt ya. Tadi sahabat-sahabatku 12 volt, ini adalah, maaf ini goyang, ini adalah 24 volt ya. Kita di paralel ini 24 volt, kita masih tetap balik ya. Untuk yang merah harusnya adalah ke positif, namun kita balik. Tadi ini ya sahabat-sahabatku semua, perhatikan tadi ini adalah yang khusus 12 volt. Ini adalah kita pindahkan kabelnya, adalah harusnya ini dimasukkan lalu kita baut ya pakai obeng di sini, kencengin. Namun ini adalah untuk uji coba. Ini adalah 24 volt. Itu ya sahabat-sahabatku, ini adalah 24 volt dengan satu rangkaian. Dan itu rahasianya adalah tadi satu sub kita keluarkan ya, yang satu tetap menggabungkan. Penggabungannya adalah di sini. Ini bukan rahasia umum lagi, sebenarnya semua bisa ya. Ini adalah 24 volt. Dan platina ini juga harus selalu terjaga sahabat-sahabatku semua, harus selalu diampas ya. Ini
ini kalau tegalan penuh kayak gini sahabat-sahabatku semua sangat-sangat terang. Kalau pakai bohlam cuman satu doang 5 watt saya jamin putus, karena ini 100 watt juga kayak gitu ya sahabat-sahabatku semua. Saya mengujinya adalah tidak harus saya tutupi dengan kertas HVS di sini. Buat apa adanya kayak gitu. Saya di tempat terbuka dan yang terang sekaligus pun saya berani. Ini 24 volt. Ini kalau dimasukkan aki 24 volt dimasukkan jalur yang 12 volt, yang kalah adalah ini dan platinnya, karena setting sedemikian rupa. Jadi permainnya adalah di sini. Gitu sahabat-sahabatku semua. Sebenarnya begini sahabat-sahabatku semua, tadi yang telah aku sampaikan semuanya serba mendukung, baik dari kabel ya. Kemarin konten saya kemarin termasuk dari saklar switch itu ya, saklar atau switch itu dengan terbuat dari bahan yang telah aku terangkan, juga sticknya yang bagus yang kemarin sudah aku terangkan. Nah, kalau tipe-tipe seperti ini PSS murni ya, semi ya. Ini kalau untuk air payo, air asin, dia mampu, tapi tidak mungkin maksimal. Karena untuk air payo dan air asin, sebenarnya sahabat-sahabatku semua, saya kepengen membikin ya, bisa suplai aki 4 sekaligus ya. Aki gendong pun bisa kalau asal mampu ya. Aki 10 itu 40 amperan 2 ya. Kalau mampu itu disuplai 2 aki kalau untuk air payo, karena harusnya dengan bukan setrum gendong tapi setrum perahu ya sahabat-sahabatku semua. Itu adalah double spool sahabat-sahabatku semua. Itu kurang lebih membutuhkan 2 kW dengan suplai aki yang sangat-sangat besar dan cukup dengan 1 platina. Tapi saya kepengen membuat karena untuk kawat 2 kilo, belum lagi lain-lain dan sebagainya, saya belum punya aki yang sangat mendukung, jadi sangat-sangat susah ya, karena semua itu harus dengan biaya. Bisa juga dalam itu double spool 1 platina ya, itu bisa. Saya pernah membuat cuman 1 kali saja dulu, saya masih bisa atau enggak, karena walaupun saya udah agak lama bermain dengan ini tapi belum merasa pinter-pinter lah. Saya masih awam sebenarnya, hanya sedikit saja kemampuan saya. Namun bisa juga untuk air payo dan air asin ini dalam kurang lebih 2 kilo air mile kurang sedikit bisa, atau 2 kilo itu dalam 1 rangkaian 1 spool itu bisa diciptakan adalah tipenya PSS double join gitu ya sahabat-sahabatku semua. PSS double join 2 kW. Ini sangat-sangat mahal biayanya karena menguras kocek. Nah, kadang-kadang yang minta sahabat-sahabatku semua ya orang itu memang mintanya yang harganya murah, speknya bagus. Bagaimana mungkin itu kadang-kadang kalau dapat harga murah saja ya, kalau untuk air dangkal itu sudah mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu ada buat kita, buat saya sebenarnya udah cukup. Karena sahabat-sahabatku semua, bahwa yang namanya permainan atau bermain dengan setrum kecut itu tidak akan ada puas-puasnya, dan semakin gede hasilnya, biayanya juga semakin gede juga. Begitu sahabat-sahabatku semua, pesan saya berhati-hatilah dalam menggunakan setrum kecut. Konten saya yang sebelumnya saya telah menerangkan, dan ini adalah kenapa disilang kayak gini, bila mana ada yang air ikannya tidak bisa timbul ya, atau bisa naik gitu ya. Kalau kena setrum kecut ini tinggal dibalik aja, tidak usah harus mengetes ini yang banyak gelembungnya, banyak apa, nggak usah. Dan pengetesan saya murni seperti ini, tidak harus ditutup pakai kertas, enggak. Saya itu apa adanya seperti ini, adalah kemampuan saya seperti ini, tidak direkayasa. Dan gitu, bila mana ada yang sudah menggunakan setrum saya ya, di alat saya di sana, caranya adalah kabelnya juga seperti itu, saklar sticknya juga seperti itu, sticknya juga seperti itu.
Itu sahabat-sahabat semua, akan banyak terima kasih. Ada banyak kesalahan, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.